Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Betapa kami membutuhkan iman untuk bisa mengalami Tuhan yang ajaib bagi kami. Makasih Tuhan atas rahmat ini. Semoga kami Kau berikan, Kau curahkan iman yang dalam. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita mengalami dan merasakan ada pengalaman-pengalaman menakjubkan dari beberapa tokoh dalam kitab suci. Pertama, Salomo. Kita tahu Salomo adalah raja besar, anak Daud, yang menciptakan, menulis puji-pujian kitab Salomo, kitab kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi kekuatannya itu, kehebatannya itu, kedikdayaannya itu juga menjadi sumber kehancuran. Ketika dia mempunyai kemampuan dahsyat, tetapi kemampuan itulah yang kemudian menjatuhkan dirinya. Akhirnya dia bisa jatuh karena bekerja sama dengan atau mengikuti arus dorongan kekafiran, menyembah dewa-dewa asing, dewa-dewa yang dibawa oleh istri-istrinya yang berasal dari orang asing, orang kafir. Dan disitulah Tuhan marah. Tetapi ternyata Salomo juga tidak bisa memperbaikinya. Tuhan telah 2 kali mengingatkan akan hal itu. Dan Tuhan mengatakan Tuhan marah kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, betapa tidak mudahnya kita melepaskan diri dari dosa kita. Keterikatan-keterikatan yang menyenangkan, yang menyukakan. Salomo mempunyai 1000 istri, sehingga dia akhirnya terperangkap di dalam kesenangan-kesenangan pribadinya. Dan Tuhan marah. Maka Tuhan akan membelah, akan memisahkan kerajaannya menjadi kerajaan utara dan selatan. Dan hanya satu yang disisakan kepada bangsa Israel. Saudara, mari kita sadari kelemahan, keterbatasan kita. Mohon ampun, bertobat. Ketika Daud berdosa, dia bertobat. Tapi Salomo, akhir hidupnya dia tidak bertobat. Dan Tuhan marah. Kita pun diberi kesempatan yang sama. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita juga akan jatuh seperti Salomo. Yang kedua adalah seorang wanita Sirofenisia, seorang kafir, yang sungguh-sungguh minta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dan itu sungguh-sungguh dilakukan oleh ibu itu, minta kepada Yesus. Dan Yesus tahu, Yesus jawabannya apa? Tidak layak roti itu diberikan kepada anjing. Ya, kepada anjing. Jadi Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu pertama-tama kepada bangsa Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Tapi jawaban wanita itu luar biasa. Dia mengatakan begini. Anjing pun makan dari remah-remah roti. Luar biasa wanita itu. Ketika dia berada dalam situasi yang sangat sakit, pedih, dan menyusahkan karena anaknya kerasukan setan, maka dia beriman kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan. Imanmu menyelamatkan. Dan itu dilakukan dengan ketika dia berlutut di hadapan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Saudara, itulah bukan hanya iman tapi kerendahan hati. Ketiga, hari kemarin kita merayakan pesta atau hari raya penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada seorang santa yang kemudian Santa Bernadette Soubirous. Ada yang menarik, ada yang bisa pelajaran yang berharga. Penampakan Bunda Maria di Lourdes yang sangat luar biasa sampai sekarang. Dalam 18 kali penampakan itu, Bunda Maria menampakkan diri kepada si kecil Bernadette dari keluarga miskin, sangat miskin. Ya, sangat miskin, bahkan tidak dikatakan di bawah garis kemiskinan. Ya. Dan dia sakit asma, dan dia sakit-sakitan. Ya. Tapi Bunda Maria datang kepadanya, ya. Lalu apa? Orang tidak percaya akan apa yang dilakukan. Tetapi dia kemudian percaya. Ya.
Kemudian karena sakitnya itu maka Bunda Maria mengatakan keduklah tanah di situ dan akhirnya mengeluarkan air yang kemudian akan menyembuhkan begitu banyak orang, ya. Begitu banyak orang yang mohon kesembuhan dari dari Bunda Maria. Nah, itu sampai sekarang Lourdes kurang lebih ada ratusan orang disembuhkan dengan kesaksian yang sungguh-sungguh benar. Yang kedua kita belajar dari Lourdes itu adalah bahwa hidup dari Santa Benedikta dari Bernadette Soubirous adalah penderitaan. Di keluarganya dia menderita, dicaci maki oleh masyarakat. Ketika dia biara juga menderita. Penderitaan itulah yang menjadi makanannya, dan dia mengatakan, aku masuk biara ini untuk menderita. Ya. Karena penderitaan demi apa? Penderitaan demi orang-orang yang berdosa. Maka Bunda Maria mengatakan, berdoalah untuk orang-orang berdosa. Jadi penderitaan kita itu untuk keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang kehilangan. Jadi saudaraku terkasih, mari ketika Anda menderita, ketika kita kesusahan, kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk penans, untuk pertobatan, untuk silih atas segala dosa-dosa mereka. Maka mari saudaraku, anggaplah penderitaan kita sebagai sarana silih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Dan itulah pesan dari penampakan Bunda Maria di Lourdes. Jadi saudaraku, jangan putus asa bahwa penderitaan Anda adalah jalan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Sekali lagi banyak jiwa. Maka mari kita mohon rahmat, tabah dan kuat dalam penghayatan hidup kita. Semoga ketiga pesan ini sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa penderitaan adalah sarana untuk keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.